Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Stres, Coping, dan Resiliensi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Komunitas. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eprika selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Sebelum kami masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, anggotanya adalah Adinda Permatasari dengan NIM 22123001. Kemudian yang kedua ada Elsa Maida Zerlina dengan NIM 22123007. Yang ketiga ada Vidya Nur Alifa dengan NIM 22123009. Yang keempat ada Hilda Sonia Isnaini dengan NIM 22123010. Yang keempat ada Nifa Rohmatul Alfia dengan NIM 22123030. Dan selanjutnya ada Iman Arikemti dengan NIM 22123025. Dan yang terakhir adalah saya, Irma Febiana dengan NIM 22123013. Kami akan masuk ke materi pertama, membahas tentang stres, di mana pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari stres itu, beserta bagaimana macam-macam stres yang terjadi. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang stres. Jadi definisi stres sendiri itu adalah merupakan respon terhadap hal-hal yang membutuhkan perhatian atau tindakan tertentu. Stres bisa menyebabkan ketegangan fisik, emosional, hingga psikologis. Stres biasanya muncul ketika ada ketidakseimbangan dalam hidup, termasuk adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Jadi stres bisa dipicu oleh banyak hal, mulai dari masalah dalam berbagai aspek kehidupan, hingga kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok atau terlalu banyak makan. Di sini ada berbagai macam stres, ada stres akut, stres kronis, stres akut episodik, dan eustress. Mulai dari yang pertama ada stres akut, merupakan jenis stres jangka pendek yang paling umum terjadi. Stres ini biasanya terjadi secara tiba-tiba dan tidak berlangsung lama, misalnya saat tiba-tiba bertengkar dengan seseorang di jalan atau bertemu dengan hal yang tidak disukai. Kemudian yang kedua ada stres kronis. Stres kronis merupakan stres jangka panjang yang cenderung terjadi secara teratur. Jenis stres ini biasa membuat penderitanya merasa sangat lelah jika terus dibiarkan. Misalnya stres karena kehidupan pernikahan yang buruk atau pekerjaan yang melelahkan. Stres kronis biasa berasal dari pengalaman traumatis seseorang atau trauma masa kecil yang terus membayangi hingga dewasa. Kemudian ada stres akut episodik. Stres akut episodik ini jenis stres akut yang terus terjadi dan bisa berlanjut hingga menciptakan kehidupan yang terus-menerus tertekan, kehidupan yang penuh tekanan, dan terjadi berkepanjangan bisa menyebabkan stres akut episodik. Yang keempat ada eustress. Jadi tidak semua stres itu buruk. Contohnya ada eustress atau stres positif atau stres yang menyenangkan. Jenis stres ini akibat lonjakan adrenalin dan bisa membuat penderitanya tetap berenergi. Stres eustress bisa timbul ketika kita dihadapkan pada tantangan yang menyenangkan, misalnya sedang balapan atau bermain ski. Stres eustress bisa membantu kita termotivasi, bekerja sesuai dengan tujuan, dan merasa bersemangat. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan definisi serta macam-macamnya. Selanjutnya di sini ada pemateri kedua yang akan mempresentasikan tentang faktor pemicu stres menurut Yusuf tahun 2004. Tahun 2004. Kepada Nifa kami persilahkan. Oke, terima kasih. Setelah macam-macam stres telah dijelaskan, tentunya ada juga faktor-faktor pemicu stres. Nah, menurut Yusuf tahun 2004, yang pertama ada faktor stres fisik dan biologik, biasanya berhubungan dengan bentuk fisik ataupun kecacatan yang mungkin bisa dari lahir ataupun baru saja hasil kecelakaan atau
hal lainnya. Nah, selanjutnya ada stres psikologik, itu yang berasal dari diri sendiri, biasanya kayak trauma masa lalu ataupun pikiran negatif thinking, underestimate, dan juga berburuk sangka kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada stresor sosial. Nah, ini berhubungan dengan iklim kehidupan keluarga juga, berhubungan dengan antar keluarga ataupun dari lingkungan lainnya. Selanjutnya ada faktor yang berasal dari dalam diri organisme menurut Greenwood 3 dan juga Greenwood JR. Nah, yang pertama ada kurang lebih ini sama ya. Yang pertama ada faktor biologis yang berasal dari dalam diri sendiri ataupun bentuk fisik, mungkin rasa insecure kepada bentuk fisik yang mungkin merasa tidak cantik ataupun tidak tampan, seperti itu. Selanjutnya ada faktor psikologis yang berasal dari hasil pemikiran seseorang itu sendiri. Lalu faktor lingkungan atau luar individu, mungkin orang yang belum menikah dan mendapatkan tekanan dari luar seperti kok kamu belum menikah atau segala macamnya, seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan faktor-faktor dari stres. Tetapi faktor ini tidak hanya menurut Yusuf dan Greenwood, jadi masih ada satu lagi, yaitu dari Sandrock yang akan dipresentasikan oleh Adinda Permatasari. Kepada Adinda kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pemicu stres menurut Sandrock. Jadi yang pertama ada faktor lingkungan. Jadi stres muncul karena suatu stimulus menjadi semakin berat dan berkepanjangan sehingga individu tidak lagi bisa menghadapinya. Di sini ada 3 tipe konflik, yaitu mendekat-mendekat, menghindar-menghindar, dan mendekat-menghindar. Yang kedua ada faktor kognitif. Kalau menurut Lazarus, di sini dia percaya bahwa stres pada individu tergantung pada bagaimana mereka membuat penilaian secara kognitif dan menginterpretasikan suatu kejadian. Ketiga ada faktor kepribadian. Pemilihan strategi mengatasi masalah yang digunakan individu dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seperti kepribadian optimis dan pesimis. Menurut Carver DKK, individu yang memiliki kepribadian optimis lebih cenderung menggunakan strategi mengatasi masalah yang berorientasi pada masalah yang dihadapi. Yang keempat ada faktor sosial budaya. Akulturasi mengacu pada perubahan kebudayaan yang merupakan akibat dari kontak yang sifatnya terus-menerus antara dua kelompok kebudayaan yang berbeda. Stres akulturasi adalah konsekuensi negatif dari akulturasi. Kemudian ada definisi coping mechanism. Coping mechanism adalah pemikiran dan perilaku yang kita kerahkan untuk mengelola situasi stres internal dan eksternal. Selain itu, coping mechanism juga bisa disebut sebagai bentuk pertahanan diri kita dari sebuah masalah dengan mengelola emosi dan menyelesaikan sumber masalahnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada pemateri sebelumnya. Selanjutnya kita akan memahami lebih lanjut mengenai coping mechanism yang tadi sempat dijelaskan mengenai definisinya, yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Hilda yang akan membahas tentang manfaat coping mechanism, dilanjutkan oleh Vidya yang akan membahas tentang macam-macam dari coping mechanism. Kepada kedua pemateri kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan atau menjelaskan manfaat coping mechanism. Yang pertama, mengurangi stres. Dengan menerapkan strategi coping yang baik dan yang tepat, individu dapat mengurangi stres dan juga kecemasan sehingga merasa lebih tenang dan juga lebih terkontrol. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Coping yang adaptif dapat membantu mencegah masalah kesehatan mental seperti depresi dan juga kecemasan dengan mengelola emosi dan reaksi terhadap stres tersebut. Yang ketiga, memperbaiki resiliensi. Menggunakan coping mechanism yang efektif meningkatkan kemampuan individu untuk bangkit kembali dari situasi yang sulit, menjadikannya lebih kuat dan menghadapi tantangan di masa depan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengolah stres secara efektif, individu dapat meningkatkan kepuasan hidup dan
kesehatan secara keseluruhan. Yang kelima, meningkatkan hubungan sosial. Coping yang melibatkan dukungan sosial seperti berbagi masalah kepada teman dan juga keluarga dapat memperkuat hubungan interpersonal serta memberikan rasa keterhubungan yang sangat positif. Yang keenam, meningkatkan kemampuan problem solving. Strategi problem focus coping membantu individu mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalahnya yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran diri. Proses mengenali emosi dan sumber masalah dapat meningkatkan kesadaran pada diri sendiri, memahami diri mereka menjadi lebih baik. Yang terakhir, mencegah mekanisme coping yang buruk. Dengan memahami dan menerapkan coping yang sehat, individu dapat menghindari perilaku maladaptif yang dapat merugikan diri sendiri, seperti penyalahgunaan zat narkoba atau isolasi sosial. Jadi, secara keseluruhan, penerapan coping mekanisme yang baik dapat efektif dan sangat penting dalam mendukung kesehatan mental serta kesejahteraan individu, terutama di dalam masa-masa yang sulit. Baik, selanjutnya saya dijelaskan oleh Vidya. Oke, kita lanjut ke macam-macam coping mechanism. Macam-macam coping mekanisme ini ada dua menurut Lazarus dan Folkman 1984. Ini ada dua jenis. Yang pertama ada strategi coping berfokus pada masalah. Strategi ini bertujuan untuk mengubah atau mengatasi masalah secara langsung. Biasanya diterapkan ketika seseorang merasa dapat mengontrol situasi atau memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah. Di strategi masalah berfokus pada masalah ini ada 3 macam. Yang pertama ada planful problem solving. Ini adalah usaha untuk merencanakan dan memecahkan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan analitis. Mereka bekerja keras dan membuat keputusan yang rasional untuk mengubah keadaan. Yang kedua ada confrontative coping, yaitu seseorang mengambil tindakan beresiko atau bertindak tegas untuk menghadapi masalah meski terkadang melibatkan pelanggaran aturan atau bertindak dengan cara yang berpotensi merugikan dirinya sendiri. Yang ketiga ada seeking social support. Itu individu mencari dukungan dari orang lain, baik berupa informasi, bantuan konkret, atau dukungan emosional untuk mengatasi masalah. Ini bisa berupa berbicara dengan teman, keluarga, atau mencari bantuan profesional. Yang kedua, ada strategi coping berfokus pada emosi. Strategi ini lebih bertujuan untuk mengelola perasaan dan reaksi emosional terhadap situasi stres, terutama ketika individu merasa tidak bisa mengubah masalah itu sendiri. Ini ada 5 macam. Yang pertama ada positif reappraisal. Individu berusaha mencari makna positif atau hikmah dalam situasi yang sulit itu, bahkan mungkin melibatkan diri dalam kegiatan religius atau refleksi diri. Yang kedua ada accepting responsibility. Itu individu menyadari peran atau kontribusi mereka dalam masalah yang dihadapi dan menerima situasi tersebut tanpa menyalahkan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang ketiga ada self-controlling, berfokus pada pengendalian diri, baik dalam hal perasaan maupun tindakan. Individu berusaha untuk tidak bertindak tergesa-gesa atau reaktif, melainkan lebih bijaksana dalam merespon stres. Yang keempat ada distancing. Distancing ini merupakan usaha menjaga jarak emosional dari masalah, atau dengan kadang-kadang menggunakan cara untuk meredakan ketegangan emosional dan berpikir seolah-olah masalah tersebut tidak terjadi. Yang terakhir ada escape avoidance, yaitu strategi ini melibatkan penghindaran masalah dengan cara mencari pelarian seperti tidur berlebihan, menghindari interaksi sosial, atau terlibat dalam perilaku negatif seperti konsumsi alkohol atau obat terlarang. Dengan demikian, strategi berfokus pada masalah lebih mengarah pada aksi nyata untuk mengatasi masalah secara langsung, sementara untuk strategi coping yang satunya berfokus pada emosi
yang lebih diutamakan penyesuaian perasaan dan sikap terhadap stres yang tidak bisa langsung diubah. Dengan itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang resiliensi. Tadi kan sudah disampaikan mengenai pemahaman apa itu stres, kemudian coping mekanismenya atau bagaimana cara kita berpikir untuk mencari solusi. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari resiliensi. Menurut pendapat dari Agustini, Razak, dan Jalal tahun 2023, resiliensi merupakan sebuah cara dari seseorang untuk merecovery setelah mengalami pengalaman emosional negatif yang ditandai dengan ketangguhan individu untuk memiliki pendekatan hidup yang optimis dengan emosi positif yang tinggi demi meningkatkan kesejahteraan. Atau seperti singkatnya itu, resiliensi di komunitas itu merupakan kemampuan suatu komunitas untuk menghadapi dan membangkitkan diri dari berbagai tantangan yang sedang dihadapi dari timbulnya stres tadi yang sudah dibahas. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai resiliensi, seperti apa aja sih komponennya dan juga bagaimana proses untuk melakukan resiliensi akan dibahas oleh pemateri terakhir yaitu Iman. Kepada Iman kami persilahkan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi oleh moderator, resiliensi komunitas itu sendiri adalah kemampuan suatu komunitas untuk menghadapi dan bangkit dari berbagai tantangan. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen yang terdapat dalam komponen resiliensi itu sendiri. Yang pertama adalah jenis jaringan sosial. Jadi jaringan sosial ini sendiri yaitu terdiri dari hubungan antara individu dalam komunitas seperti keluarga, teman, dan tetangga. Nah, ketika terjadi suatu masalah seperti bencana alam atau krisis keseharian, anggota komunitas yang memiliki hubungan baik dapat saling membantu dukungan emosional dan praktis dalam orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua di sini ada sumber daya. Nah, sumber daya ini sendiri yaitu mencakup fasilitas fisik seperti pelatihan, keterampilan, dan pusat kesehatan, serta keterampilan yang dimiliki oleh anggota komunitas. Misalnya, jika sebuah komunitas memiliki akses ke pelatihan, keterampilan, atau program kesehatan yang baik, nah, mereka akan lebih siap untuk menghadapi krisis. Dengan memiliki sumber daya yang memadai, komunitas dapat lebih mudah untuk beradaptasi dan pulih setelah mengalami masalah. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu sendiri efektif juga sangat berpengaruh. Selain efektif, kepemimpinan ini sangat berpengaruh terhadap resiliensi komunitas itu sendiri. Jadi pemimpin yang baik itu mampu mengarahkan dan memotivasi anggota komunitas untuk bekerja sama saat menghadapi suatu tantangan seperti itu. Jadi mereka bisa mengorganisir bantuan. Jadi mereka dapat menyusun rencana tindakan dan memastikan komunikasi yang baik di antara anggota komunitas tersebut. Nah, selain itu juga keberadaan organisasi lokal seperti kelompok sukarelawan atau lembaga swada masyarakat itu dapat membantu dalam koordinasi dalam pengelolaan sumber daya. Jadi dapat meningkatkan ketahanan komunitas. Kemudian yang terakhir di sini ada budaya dan nilai bersama. Jadi ketika anggota komunitas itu memiliki nilai-nilai yang mendukung dalam kerjasama dan saling percaya, jadi mereka cenderung lebih siap untuk menghadapi suatu atau sebuah kesulitan. Jadi budaya yang mengedepankan prinsip aktif juga memungkinkan semua anggota itu merasa terlibat dan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada proses resiliensi. Yang pertama itu ada mengidentifikasi stresor. Jadi komunitas itu perlu mengidentifikasi stresor yang dihadapi. Jadi seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau masalah sosial. Nah, dengan memahami ancaman yang ada, komunitas itu dapat memutuskan atau memberikan sebuah strategi yang lebih tepat untuk mengatasi suatu masalah tersebut.
Dan yang kedua di sini ada mobilisasi sumber daya. Nah, komunitas yang efektif akan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik itu fisik, finansial maupun human capital. Itu dapat merespon tantangan tersebut. Nah, hal ini termasuk penggunaan jaringan sosial untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam komunitas tersebut. Yang ketiga sendiri yaitu mengembangkan adaptasi. Jadi komunitas perlu mengembangkan adaptasi yang diperlukan. Jadi dengan menciptakan cara-cara baru dalam menangani masalah yang ada, seperti menerapkan teknologi untuk komunitas dan distribusi bantuan. Yang terakhir, pemulihan dan pembelajaran. Jadi proses resiliensi itu sendiri diakhiri dengan pemulihan dan pembelajaran komunitas. Jadi harus mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut untuk menguatkan kesiapan di masa yang akan datang. Nah, proses ini sendiri itu menunjukkan bahwa resiliensi itu bukan hanya tentang pemulihan, tetapi juga tentang peningkatan kapasitas untuk menghadapi tantangan di kemudian hari. Baik, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya mengenai informasi mendalam tentang resiliensi. Nah, di sini kami akan membahas tentang studi kasus dari stres, coping mechanism, dan juga resiliensi dari beberapa kasus yang telah kami temukan. Yang pertama akan dibahas oleh Nifa Rahmatul. Kepada Nifa kami persilahkan. Jadi yang pertama ada 2 mahasiswi yang menjadi PSK, yaitu Rani dan. Nah, di sini Rani menggunakan strategis problem focus coping dengan berbagi masalah kepada teman, lalu emotion focus dengan melalui merokok. Nah, sedangkan Mawar di sisi lain lebih cenderung melakukan emotion focus coping dengan memendam kecemasan dan juga menarik diri dari lingkungan sosial, lalu mengonsumsi obat tidur. Nah, sebenarnya di antara keduanya itu karena mungkin mereka masuk ke dalam komunitas PSK, yang mana komunitas PSK itu arahnya ke negatif ya guys. Jadi mereka juga memiliki circle atau lingkungan pertemanan yang gaya hidupnya atau gaya pertemanannya itu buruk gitu. Jadi mereka arah coping dan resiliensinya itu juga buruk, melewati merokok, melewati menarik diri dan memendam kecemasan, yang mana itu sebenarnya salah. Emosi memendam kecemasan itu juga salah satu coping yang itu salah, karena kalau dengan copingnya seperti itu mereka lama-kelamaan pastinya akan menumpuk, seperti kalau yang dijelaskan dalam psikoanalisis, mereka akan menumpuk gunung es gitu. Jadi ketika mereka tidak kuat memendam kecemasan, lama-kelamaan mereka akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri gitu. Nah, saya rasa itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kemudian di sini saya akan membahas tentang studi kasus kedua, di mana studi kasus ini lingkupnya lebih ke pendidikan. Pertama, coba teman-teman bayangkan dalam sebuah komunitas siswa di sekolahan yang sedang menghadapi perubahan kurikulum yang signifikan. Seperti yang mana kita tahu, hampir setiap tahun di Indonesia itu mengalami perubahan kurikulum. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan stres yang muncul pada siswa karena merasa kesulitan untuk memahami materi baru ataupun sistem baru yang diinginkan oleh pemerintah. Khawatir akan nilai ujian yang akan terus menurun, tentu membuat semakin besarnya tuntutan yang harus dihadapi oleh siswa, serta tidak fokusnya dalam melakukan pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Sebagai coping mekanismenya, beberapa siswa mungkin memilih untuk bergabung dalam kelompok belajar untuk memudahkan mereka dalam mempelajari materi yang ketertinggalan tadi karena tidak paham dengan konsep kurikulum yang baru. Atau mungkin mencari bantuan dari guru, entah itu les di luar jam sekolah atau mungkin minta pelatihan tambahan agar siswa lebih memahami apa yang belum dia
mengerti dari pelajaran tersebut. Untuk mengurangi efektivitasnya juga dari permasalahan stres akibat kurikulum, siswa juga bisa mengikuti aktivitas ekstrakurikuler yang fokusnya pada studi belajar, seperti itu. Siswa juga bisa memiliki contoh resiliensi tinggi ketika ia mampu mengatasi stresnya dengan lebih baik, misalnya dengan mengembangkan strategi belajar yang efektif, menjalin hubungan positif dengan teman-teman sebaya, dan mencari dukungan dari keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Resiliensi ini memungkinkan mereka untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan yang terus terjadi dan menurunnya prestasi mereka tadinya. Komunitas sekolah dalam hal ini berperan penting dalam memfasilitasi proses coping dan membangun resiliensi siswa dalam menyediakan berbagai sumber daya, program, dukungan, dan lingkungan belajar yang lebih positif. Dari studi kasus yang kedua saya sampaikan, stres di sini ditemukan yaitu akibat adanya perubahan kurikulum yang signifikan. Itu memicu stres kan. Nah, coping mekanismenya adalah siswa harus menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi stresnya, seperti bergabung dalam kelompok belajar, mengurangi aktivitas yang tidak perlu, dan mengikuti aktivitas ekstrakurikuler yang linear dengan kebutuhan belajarnya. Dan resiliensinya, siswa yang mampu mengatasi stres itu harus bersemangat untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, peran komunitasnya adalah komunitas di sekolah berperan dalam memfasilitasi tadi. Kurang lebih itu dari contoh studi kasusnya. Sebelum kami tutup mengenai materi ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari materi yang telah kami jabarkan. Stres adalah respon terhadap situasi yang menekan, mempengaruhi baik fisik maupun mental. Terdapat berbagai jenis stres, seperti stres akut, kronis, episodik, dan eustress, yang masing-masing tentunya memiliki dampak yang berbeda. Mekanisme coping dalam strategi penting untuk mengatasi stres dan meningkatkan resiliensi, atau upaya untuk bangkit dari tantangan akibat stres tersebut. Membantu individu menyeimbangkan emosinya, dan resiliensi sendiri adalah kemampuan untuk pulih dari pengalaman negatif dan sangat berkaitan dengan mekanisme coping yang digunakan. Lingkungan dan dukungan sosial yang berperan dalam cara individu mengatasi stres dalam pemilihan stres coping yang sangat tepat. Itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai materi dari stres, coping, dan resiliensi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila selama kami presentasi dari awal hingga akhir terdapat kata-kata ataupun perilaku yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.